Shalom saudara, melanjutkan pembahasan kita dari sesi sebelumnya. Mengapa kita harus mengalami pergumulan? Kita banyak belajar dari kitab Ayub, di mana ada 3 cara pandang yang keliru tentang pergumulan itu. Kita lanjutkan dengan jawab Allah kepada Ayub di pasal 38 sampai 41. Ada 2 jawaban Allah kepada Ayub. Hal yang pertama adalah Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah mengajukan serangkaian pertanyaan yang menunjukkan betapa kecilnya pengetahuan dan kekuatan manusia dibandingkan dengan Allah. Misal, penciptaan bumi, pasal 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Kedua, hukum alam, pasal 38 ayat 33. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dan ketiga, makhluk hidup. Pasal 38 ayat 39. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Dari semua hal yang Allah ajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Ayub, kita melihat betapa kecilnya atau betapa terbatasnya pengetahuan dan kekuatan manusia dibandingkan dengan pengetahuan dan kekuatan Allah. Allah sang pencipta, Allah yang berkuasa atas segalanya. Dialah yang berdaulat atas semua dunia dan segala isinya. Kedua, rencana Allah itu tidak ada yang gagal. Allah menggunakan contoh binatang seperti kuda Nil dan buaya. Kita lihat di Ayub pasal 40 hingga 41. Simbol kekuatan dan kekuasaan yang bahkan tidak bisa dijinakan oleh manusia. Mereka adalah binatang yang diciptakan oleh Tuhan, tapi memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tidak bisa dijinakan oleh manusia. Penciptaan mereka adalah suatu bukti dari rencana Allah, seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya. Penciptaan kuda Nil dan buaya ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan mereka dengan satu tujuan. Mereka tidak bisa dijinakan oleh manusia. Mereka memiliki kekuatan. Kalau dibandingkan dengan kekuatan manusia, mereka melebihi kekuatan manusia. Tapi di samping itu ada satu rencana Allah. Baik kuda Nil atau buaya ini diciptakan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah dan diciptakan dengan satu tujuan bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Mereka diciptakan demi kemuliaan nama Tuhan juga. Kita lihat di 40 ayat 15. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Ia makan rumput seperti lembu, tapi dengan kekuasaan atau kekuatan yang manusia tidak bisa menjindakannya. Bahkan aliran sungai yang deras pun tidak menggoyahkan mereka. 41 ayat 1. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Betapa kuatnya buaya dengan sisiknya yang berlapis-lapis, dengan moncong dan giginya yang tajam, yang Tuhan ciptakan seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya. Bahkan kita sendiri pun sebagai manusia enggan kalau kita berhadapan dengan buaya ini. Di sini kita lihat memang rencana Allah atas semua makhluk hidup atau ciptaannya ini sempurna adanya. Tidak ada yang gagal. Itu pun berlaku buat kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia itu gagal adanya
apalagi orang-orang pilihannya. Tuhan telah menentukan dari sejak semula rencana Allah buat orang-orang pilihannya dari awal hingga akhir. Itu yang menjadi kedaulatan Allah dan kekuasaan Allah atas segala ciptaannya. Kita lihat di pasal 42 bagaimana jawaban Ayub setelah Allah memberikan banyak pertanyaan dan penyataan kepada dia. Ada 3 jawaban Ayub. Hal pertama adalah Allah yang berdaulat atas diri Ayub. 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia meyakini, dia melihat kedaulatan Allah atas seluruh ciptaannya. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Satu hal yang dia yakini, tidak ada rencana Tuhan yang gagal, termasuk rencana Allah atas dirinya sendiri. Itu menunjukkan kedaulatan Allah sepenuhnya atas diri Ayub. Kedua, Ayub mengenal Allah karena pergumulan ini. Pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lewat pergumulan atau penderitaan yang Ayub alami waktu itu, akhirnya dia bisa mengenal siapa sebenarnya pribadi Allah itu. Allah yang memang berdaulat atas diri Ayub, tapi dia mengerti di balik semua itu Allah juga yang mengasihi diri Ayub. Lewat pergumulan itu dia mengetahui, dia mengenal Allah. Siapakah Allah yang dia sembah itu? Ketiga, Ayub menyesali semua perkataannya dan berserah diri sepenuh pada Allah. 42 ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kita lihat di sini, dia menyesali semua perkataannya. Perkataan membela dirinya di hadapan Allah, membenarkan dirinya di hadapan Allah, bahwa dia tidak bersalah di hadapan Allah. Itu tidak tepat. Dia sesali semua perkataannya. Akhir dari semuanya itu dia menyesal, duduk dalam debu dan abu. Dia menserahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Walaupun keadaan di pasal 42 ini Ayub tidak mengalami pemulihan. Belum mengalami pemulihan. Tapi dia akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Apapun Allah lakukan terhadap dirinya, dia menyerah dan dia menerima sepenuhnya. Belajar dari pengalaman atau kitab Ayub ini, kita bisa balik kepada pertanyaan awal. Mengapa kita harus mengalami pergumulan? Kita belajar banyak dari kitab Ayub. Hal yang pertama adalah kita tidak bisa menyelami alasan dari semuanya ini. Alasan kenapa saudara mengalami pergumulan. Kenapa dan kenapa? Itu karena Allah sendiri yang berdaulat atas diri kita. Pergumulan itu adalah suatu proses pembentukan diri kita seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi kita tidak bisa memungkiri kedaulatan Allah atas diri kita. Yang pasti dari proses pergumulan ini, diri kita dibentuk seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya. Di satu waktu setelah kita melewati pergumulan ini, barulah kita bisa menyadari atau bisa memahami mengapa kita harus mengalami pergumulan. Hal yang kedua adalah satu hal yang kita imani, bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Semua baik adanya. Itu yang menjadi satu dasar keyakinan kita, bahwa janji Allah, tidak ada rencana
Allah yang gagal atas diri kita menjadi satu kekuatan buat kita. Menjadi satu penghiburan buat kita dalam melewati semua pergumulan ini. Kita yakini bahwa apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi lewat pergumulan ini, ada rencana Allah yang tidak gagal. Rencana yang baik untuk kita semua. Ketiga, tujuan dari pergumulan ini adalah agar kita bisa mengenal pribadi Allah. Lewat pergumulan, kita bisa mengenal siapakah Allah itu. Pengalaman-pengalaman nyata berelasi dengan Allah. Allah yang memberi kekuatan kepada kita di saat kita lemah dalam melewati pergumulan ini. Allah yang menghibur kita di saat kita mengalami kesedihan atau duka cita. Namun di balik semua itu, satu hal yang paling penting. Allah selalu bersama dengan kita. Itu yang paling utama, yang paling penting buat kita. Keempat, akhir dari semua ini adalah penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Semua yang terjadi, akhir dari semua ini, kita bisa meyakini kedaulatan Allah atas diri kita. Rencana Allah yang terbaik buat kita. Hingga akhirnya kita sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Biarkan Allah yang membuat keputusan buat kita. Apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, tidak perlu kita sesali. Karena semua itu adalah baik adanya di mata Allah. Dengan satu tujuan yang baik. Satu tujuan bahwa kita bisa mengenal Dia, Sang Penjunaan kita. Respon kita terakhir. Pertama, hadapi pergumulan tersebut. Kedua, minta Allah menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ketiga, minta Allah melembutkan hati kita agar rela dibentuk oleh Allah. Dan keempat, minta Roh Kudus agar memberi hikmat supaya kita bisa memahami maksud dan tujuan dari pergumulan ini. Seperti Ayub, lewat pergumulan itu, akhirnya dia bisa mengerti. Lewat karya Roh Kudus yang Tuhan urapi pada diri Ayub, dia akhirnya bisa memahami maksud, tujuan dari pergumulan ini. Hanyalah untuk mengenal Allah, mengenal pribadi Allah itu sendiri lewat pergumulan. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.